Imunitas itu mohon maaf ada yang gampang dan temuan kita. Tahu, tempe, kecambah, telur. Munyahannya gampang. Kecambah ya? Iya. Cernaannya gampang. Kecambah. Kecambah apa saja, itu imunitasnya tinggi. Kalau daging, pikiran COVID ini turun gara-gara dunia ini kotor. Iya. Di mana? Di hotel-hotel berbintang, di lapangan-lapangan kapal terbang, di hotel berbintang 5, itu toilet itu tidak ada pembuangan airnya. Toilet tidak kering. Tidak ada shower, tidak ada shower. Tidak ada air. Tidak ada air. Toilet kering kan ya? Iya. Pakai apa? Pakai tisu. Tisunya dibuang di situ. Bukan. Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MAG, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Jawa Timur, terus menyedekahkan hartanya untuk masyarakat, terutama para fakir miskin. Bahkan sejak pandemi menimpa Indonesia, Kiai miliarder tapi dermawan ini telah membagikan 1.000 ton beras, 200.000 sarung, serta uang Rp50.000 per orang. Menurut Kiai Asep, salah satu indikasi tegaknya keadilan jika para konglomerat peduli terhadap rakyat, sehingga rakyat termasuk para buruh tidak melakukan demonstrasi. Bahkan sebaliknya, rakyat terutama para buruh justru mendoakan para konglomerat dan pemerintah. Kiai Asep Saifuddin Halim yang memiliki sekitar 10.000 santri ini juga punya resep canggih dalam menjaga para santrinya dari serangan wabah yang menimpa Indonesia. Menurut Kiai Asep, para santrinya justru lebih sehat ketimbang sebelum wabah menyerang Indonesia. Apa dan bagaimana resep canggih yang diterapkan di Pondok Pesantren Amanatul Ummah? Nah, silakan tonton talk show Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang dipandu M. Mas'ud Adnan ini sampai tuntas. Assalamualaikum pemirsa. Saya pagi ini berada di guest house Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Institut ini berada di lingkungan Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Pesantren yang sudah sangat populer, bukan saja karena banyak santrinya yang berprestasi, tapi jumlah santrinya pun puluhan ribu. Nah, kali ini saya bersama pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, baik yang di Surabaya maupun Pacet Mojokerto, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah. Kita mau membahas soal COVID-19 Yai. Yai selama ini dikenal sebagai miliarder tapi dermawan. Seorang ulama miliarder tapi dermawan. Karena sepengetahuan kami, Yai sudah banyak sekali menyedekahkan sebagian dari kekayaannya untuk masyarakat terdampak COVID. Mungkin bisa cerita Yai, bagaimana dan berapa ton yang sudah digelontorkan beras maupun uang dan sarung kayaknya juga. Alhamdulillah tidak ada niatan untuk berlebih-lebihan, auzubillahi min dzalik, tapi monggo mungkin dijadikan sebuah referensi bahwa beras ini kita sudah mengeluarkan kurang lebih 1.000 ton, dan ini bisa dicek ke Raja Tawon. Raja Tawon ini pengusaha beras. Awalnya kita mengambil beras dari mana saja, tetapi terakhir Raja Tawon itu luar biasa stoknya. Awalnya saya minta beras satu hari 2.000 sak, itu kesulitan. Tetapi Raja Tawon bisa 10.000 sak sih. Setiap hari? Iya.
kita sudah alhamdulillah kurang lebih 1.000 ton yang kita keluarkan dari sejak ada COVID itu. Kemudian kita juga sarung, menarik Pak Masud kalau berkaitan dengan sarung itu. Gimana ya? Menariknya dalam hadis Nabi, mangkasa sauban, barang siapa yang memberi pakaian kepada orang muslim, ma min muslimin kasa sauban li muslimin illa kana fi hifdillahi ma dama alaihi ma dama lahu minhu hirqatun. Tidak ada seorang muslim yang memberikan pakaian kepada orang muslim yang lain kecuali bahwa dia akan selalu berada dalam lindungan Allah. Sepanjang kain daripada pakaian tersebut masih ada pada orang yang diberi itu. Pada orang yang diberi dari yang memberi itu masih ada. Sepanjang kainnya masih ada, maka orang yang memberi ini akan selalu berada dalam lindungan Allah. Makanya saya juga membagikan kurang lebih sarung yang sudah saya berikan sejak ada COVID itu 200.000 sarung. 200.000 sarung? 200.000 sarung. Ya, jadi 2 kali lipat daripada beras. Ya, jumlahnya. Karena 5 kilo beras 1 sarung. 5 kilo beras 1 sarung. Dan kemudian juga uang. Yang menarik, betapa senangnya orang, dan mohon maaf bisa jadi orang itu tidak selalu orang miskin. Yang diberi. Iya, yang diberi. Yang menarik ketika mereka menerima uang 100.000, kemudian mendapatkan beras, apalagi sarung 1, bahagianya, senangnya luar biasa. Dan kata mereka bahwa beras ini kedamaian. Kalau misalnya di rumahnya ada beras, ya sudah damai, sudah. Ya. Karena bisa makan. Jadi itu kita kan senang sekali melihat orang senang sekali dengan mereka mendapatkan sesuatu yang kita beri. Ini artinya apa? Begitu senangnya itu, karena begitu butuhnya mereka terhadap yang sedemikian ini. Karena jujur saja bagi orang yang tidak punya, itu kena dampak COVID-19 yang hanya 3 bulan dulu, itu sudah kolab betul. Ini. Nah, kita tentu senang sekali melihat orang yang senang itu. Sementara Nabi bersabda, wallahi ma naqasa malun min shadaqatin. Demi Allah tidak akan berkurang uang yang digunakan untuk sedekah, apalagi sedekahnya sedekah yang tepat sasaran. Gitu. Tepat sasaran itu maksudnya ke orang miskin? Ya, orang miskin yang tadi itu, mereka mendapatkan sekian tuh, bahagianya, bangganya, senangnya luar biasa, bahkan kemudian mereka menceritakan kepada orang lain dengan pemberian yang sekian saja. Alangkah indahnya ketika ada orang kaya, kemudian dia memiliki perasaan melihat senangnya orang yang diberi oleh dia. Oleh karena itu dicobalah, misalnya ada konglomerat yang belum dicoba, bahkan bahagia sekali. Sementara dijamin oleh Allah tidak akan berkurang harganya, kecuali bertambah bahkan. Itu saya ikhlas saja dan saya lepas, karena kemudian kenyataannya tidak berkurang dan bahkan bertambah rizki itu. Nah kemudian juga negara tidak akan menjadi berat bebannya ketika konglomerat ikut serta memberikan kontribusi. Sebab
Ketika kita menginginkan sebuah negara adil dan makmur, kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, itu bentuk keadilannya. Konglomerat itu memberikan sebagian hartanya. Itu bentuk keadilan itu begitu. Dan ketika mereka orang-orang miskin mendapatkan bantuan dari konglomerat, kemudian mereka juga ikut makmur. Nah, makanya kemudian dalam sebuah kaidah disebutkan bahwa qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, awwaluha bi ilmil ulama, wasani bi 'adlil umara, wasalisu bi sakhawatil aghniya, warabi'u bi du'a'il fuqara. Negara ini akan tegak ketika ditopang oleh 4 pilar. Pilar yang pertama, ulamanya dijadikan referensi, cendekiawannya dijadikan referensi. Ya, antara lain seperti beberapa hadis yang saya sampaikan tadi. Ini jadi referensi bagi seluruh kalangan, ya bagi pemerintah, bagi konglomerat. Kemudian dari referensi itu maka terwujudlah keadilan daripada birokrat. Nah, kemudian harus ikut serta pula untuk terwujudnya sebuah keadilan dan kemakmuran, yaitu adanya kedermawanan konglomerat. Konglomerat itu harus punya sebuah kesadaran. Antum turzaquna biduf'afaikum. Kamu tuh dapat rezeki karena buru-buru. Karena buru-burunya. Kamu kaya raya, kamu jadi konglomerat itu karena buru. Kok coba burunya tidak mau bekerja di perusahaannya, kan ya tidak bisa, kemudian mereka menjadi konglomerat. Nah, ini diingati di saat-saat mereka membutuhkan sekali bantuan kita, diingat. Kemudian wabidu'ail fuqara, dan dengan doanya orang fakir. Jangan sampai buruh dan orang fakir itu demo. Tapi bagaimana mereka berdoa untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, menurut hemat saya, mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf, ya Omnibus Law misalnya, ayolah dirembuk bersama. Saya kira ya Omnibus Law itu saya belum membaca, belum memahami, tapi saya banyak mendengar bahwa isinya baik gitu. Kecuali outsourcing. Nah, tapi marilah ketika sekarang ada gejolak, ya dipadamkan gejolaknya. Bagaimana dipenuhi dan buruh diajak bicara, perwakilannya tentu. Kalau mereka sudah diajak bicara, kemudian mereka dipahamkan dengan niatan yang tulus, ya kemudian disusun bersama. Paling hanya ada perbaikan di sana sini itu saja, terutama outsourcing. Ya, outsourcing itu harus diperbaiki itu bagaimanapun juga. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Akhirnya apa kalau diperlakukan demikian? Buruhnya berdoa. Seandainya sebuah negara itu sudah mampu mewujudkan buruh berdoa untuk kebaikan bersama, adil makmur sudah. Karena kenapa mereka mau berdoa? Karena mereka diperlakukan baik oleh pihak-pihak yang lainnya. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya menghimbau kepada para konglomerat, mari memberikan kontribusi di dalam rangka tidak berat beban negara, kasihan. Nah, lebih dari itu juga umaroknya, birokratnya harus adil. Jangan menari-nari di atas bangkai-bangkai orang lain. Yai kan waktu bagi-bagi beras yang sekian berapa? 1000 ton. 1000 ton itu ya, kan tidak hanya di Mojokerto tapi di Surabaya juga ya. Surabaya, di mana-mana lah, saya di Cirebon juga. Ya. Nah, kalau di pesantren Amanatul Ummah sendiri bagaimana ya tentang protokol kesehatannya? Karena santri yang ribuan itu kan nggak mudah untuk mengatur, apalagi kedisiplinan dan seterusnya itu. Saya mengacu kepada ayat Al-Quran. Tawakal
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi. Betapa luar biasanya ini ayat ini, jelentres sekali. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjamin keberhasilan. Dan Allah akan pasti mewujudkan janjinya, memberikan jaminan keberhasilan kepada yang bertawakal kepada Allah. Jaminan bagaimana? Kita selamat dalam masa Covid pun, manakala kita tawakal. Tapi banyak orang salah mengartikan tawakal. Tawakal artinya berupaya keras dan berdoa maksimal. Nah, upaya keras kita, semua yang masuk di pesantren itu harus negatif dan dipertanggungjawabkan kenegatifannya. Semua yang masuk di pesantren, ya mereka semuanya ada filenya bahwa mereka negatif. Sekelas swab. Tapi bukan swab, karena swab mahal. Juta swab itu di awalnya dulu, katanya sekarang 900.000. Dulu 1 juta lebih. Juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kita tidak begitu, karena kita punya banyak dokter. Iya. Anak saya saja ada 3 yang dokter. Spesialis lagi. Spesialis penyakit dalam lagi. Ya. Kemudian lulusan Amanatul Ummah yang tengah bertugas di Amanatul Ummah ini ada sekitar kurang lebih 20. Tapi lulusan Amanatul Ummah yang dulu dicarikan beasiswa oleh Amanatul Ummah itu ada kalau 200-an juga. 20 dokter. 20 dokter. Yang selama Covid ini ya? Yang sedang bertugas. Lah ya, selama ini? Iya, iya. Jadi bagaimana tawakal kita? Semuanya harus negatif dengan ketentuan negatif sekelas swab menurut para dokter. Apa itu? Rapid test ditambah torak ditambah HDL, hasil darah lengkap, dianalisa oleh mereka. Nah, ini boleh masuk, ini boleh masuk. Yang belum begini nanti bersabar dulu, dan seterusnya diproses, begini pemrosesannya. Nah, kemudian setelah itu mereka negatif semua. Mereka tidak boleh berkomunikasi dengan masyarakat luar, karena masyarakat luar itu kita tidak tahu. Iya kalau mereka negatif, kalau mereka positif. Kenapa masyarakat luar? Masyarakat luar kan bergaul dengan masyarakat luas yang selama ini masih banyak yang positifnya. Sehingga wali santri tidak bisa berkunjung. Oh, wali santri pun tidak bisa berkunjung, cukup melihat dari jauh. Dari jauh ada bagaimana caranya? Ada lantai 2 itu, dan ketika murid itu, santri itu berada di lantai 2, dari bawah wali santri bisa melihatnya. Oh, itu anak saya. Ada lagi yang memakai kaca. Itu luar biasa ya. Iya. Nah, kemudian tawakalnya itu mereka punya doanya membaca istighfar. Istighfar ini menurut hadis Nabi untuk menjauhkan dari dampak negatif, dari dampak corona, untuk menjauhkan seseorang dari dampak corona. Apa dampaknya? Kemiskinan dan kesengsaraan. Karena barang siapa yang banyak membaca istighfar, Allah akan menjadikan untuknya susah dan gundahnya berubah menjadi kebahagiaan, kesulitannya diberikan jalan keluar, dan Allah akan melimpahkan rezeki dalam bentuk yang tidak diduga-duga. Kita harus yakin ini hadis. Dan kemudian ada kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini bisa menolak bala, malapetaka, penyakit, dan tentu saja corona. Kemudian ada hauqalah. Hauqalah ini bisa menolak, menangkal ya, hal-hal yang membahayakan penyakit dan corona. Kemudian diakhiri dengan sholawat dan hamdalah, karena dengan demikian tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara Allah dengan doa kita. Dilihat, didengar, dikabulkan oleh Allah. Ini namanya tawakal. Upayanya secara rasional kita lakukan. Kemudian kita juga berdoa yang
doanya, istighosanya ada kaitannya untuk bagaimana apa itu namanya, kita selamat dari dampak COVID berupa kemiskinan dan kesengsaraan dan dari COVID itu sendiri. Sehingga mohon maaf, tidak ada yang terlambat bayar SPP, tidak ada. Karena mereka diajak beristighosa demikian, mendoakan agar orang tuanya, keluarganya juga rezekinya banyak, auratnya yang dibaca istighfar tadi. Kemudian juga tidak ada yang kena corona, karena juga istighosanya ya antara lain la ilaha illallah dan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tetapi ketika membaca jangan kosongan. Ingat dengan hikmah daripada masing-masing yang kita baca. Itu. Ini yang kita lakukan di Amanatul Ummah, dan alhamdulillah ribuan santri di Amanatul Ummah termasuk institutnya tidak ada yang kena COVID dari awal sampai sekarang. Nah, saya kepingin bahwa ini menjadi ilmu pengetahuan bagi pesantren-pesantren yang lain, sehingga saya ini dikenal sembrono, saya ini dikenal ya enggak sombong dan lain sebagainya, tapi ya alhamdulillah kan saya juga tidak kena COVID. Ya, sebab saya berpikir kalau saya kena ya berhenti pesantren. Saya setiap hari tampil di tengah-tengah mereka. Saya memberikan materi, saya memberikan pengajian. Gimana kalau saya kena, maka saya menjaga diri betul-betul dengan bacaan tadi, dengan ini. Itu tawakal. Jadi ada kalkulasi rasionalnya, kemudian imunitas. Nah, imunitas itu mohon maaf ada yang gampang dan temuan kita. Tahu, tempe, kecambah, telur. Punyahannya gampang. Kecambah ya? Iya. Cernaannya gampang. Kecambah. Kecambah apa saja, itu imunitasnya tinggi. Kalau daging itu punyahannya sulit, cernaannya juga sulit. Jangankan bagaimana cernaannya di dalam perut kita tidak tahu. Di gigi saja sudah bisa dirasakan. Iya. Kalau daging itu selilitnya nggak sumput dengan enaknya. Kadang-kadang itu Pak Mas. Nah, protokol COVID yang lainnya. Nah ini mohon maaf ya, protokolnya itu banyak. Kita 4 lapisan menjaga santri kita agar tidak kena COVID itu dengan 4 lapisan penjagaan. Pertama dengan protokol Islam, yaitu bersih. Nah, saya punya pemikiran, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah, oleh halayak ramai, oleh dunia. Saya punya pemikiran COVID ini turun gara-gara dunia ini kotor. Di mana? Di hotel-hotel berbintang, di lapangan-lapangan kapal terbang, di hotel berbintang 5, itu toilet itu tidak ada pembuangan airnya. Toilet tidak kering. Tidak ada shower, tidak ada shower. Tidak ada air. Tidak ada air. Toilet kering kan ya? Iya. Pakai apa? Pakai tisu. Tisunya dibuang di situ. Itu kan kotor sekali. Setelah itu kemudian COVID turun. Tolong ditelah. Itu budaya barat yang ya. Budaya barat yang salah. Yang salah. Jangan ditiru kalau salah itu. Saya dengar kemarin ketika saya menyampaikan ini, Ibu Khofifah itu langsung merespon. Tidak bayai, Singapura dan Malaysia sudah pakai shower kok sekarang. Banyak. Protokol Islam tidak boleh kotor, harus bersih. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Kira-kira realisasinya ini. Islam itu bersih, maka kamu harus senantiasa menjaga kebersihan, dan sesungguhnya tidak bisa masuk surga kecuali orang yang bersih. Nah, orang yang kepet-kepet kayak begini masa masuk surga? Ya, itu nomor 1. Nomor 2, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak penting. Sudah. Bahkan mohon maaf, ini dimasukkan kepada pelajaran itu yang penting-penting saja. Jangan banyak ceritanya. The point pada rumus-rumus dan bagaimana contoh-contoh daripada rumus itu. Itu saja.
sehingga bisa efisien. Ya, dengan demikian anak-anak juga bisa banyak istirahat. Tidur jam 9 malam sudah bisa tidur. Kemudian nomor 3, mohon maaf. Nomor 3, makan tidak boleh kenyang. Berkaitan dengan makan tidak boleh kenyang, itu karena ada hadis Nabi menyebutkan fa'in al-bitnatu turisus saqoma. Kenyang itu menyebabkan penyakit. Coba Pak Masud kalau makan kenyang udah enak rasanya. Nah, berkaitan dengan santri, al-bitnatu tudhibul fatnata. Kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Jangan sampai anak-anak kita tidak cerdas gara-gara membawakan kekenyangan. 3. Nomor 4, sholat malam. Salah satu hikmahnya sholat malam, matradatun lida'i minal jasadi, pengusiran penyakit dari tubuh. Nomor 5, sholat subuh berjamaah. Man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhibbatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia berada dalam tanggungan Allah. Itu. Baru kemudian lapis kedua, protokol COVID. Protokol COVID yaitu memakai masker utama, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, kemudian dalam hal jaga jarak itu kita tidak bisa, Pak, jaga jarak. Maka jaga jarak yang kami terapkan, no touching, tidak ada sentuhan, itu sudah jaga jarak. Karena ya tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka juga kan negatif semua. Kalau negatif dengan negatif berkomunikasi kan tidak apa-apa. Ini. Tetapi kita waspada senantiasa. Nanting saya betul-betul. Kalau ada gejala-gejala awal, itu langsung saya sendiri yang menyembuhkan. Nah, doanya mohon maaf ini saya sampaikan kepada pengasuh-pengasuh pesantren. Ya. Ada hadis Nabi wa fil Qur'ani ayatani shifaa'un min kulli da'in. Di dalam Al-Qur'an itu ada 2 ayat yang merupakan obat dari segala penyakit. Para ulama ketika yang dibacanya 2 ayat itu berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ini 2 ayat, ada yang mengatakan lagi ini. Tetapi ketika 4 ayat dibaca semuanya, para ulama sepakat bahwa 2 ayat itu ada di dalam 4 ayat. Nah, 4 ayat itu, ayat yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 154. Nomor 2, surat Al-Fatah ayat 29. Nomor 3, surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Ini. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan wa 'asayya syai'atan minkum dan seterusnya. Kemudian Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari wa hamahu bainahum dan seterusnya. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian yang terakhir fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Enggak ada. Jadi bahkan mohon maaf lebih sehat daripada sebelum ada corona. Kalau sebelum ada corona sering ada batuk-batuk, sana batuk, sana batuk, sana batuk, dah ada masalah, ini masalah kecil batuk aja. Tapi sekarang yang batuk itu tidak ada. Tidak ada karena kita curigai sebagai gejala awal. Itu jadi itu lapis keberapa itu? Ya, lapis pertama protokol Islam, lapis kedua protokol COVID, lapis ketiga imunitas. Tempe, tahu, telur, kecambah. Sampai orang dari istana itu ya pernah mengatakan, Pak ya ini sepertinya menu utamanya telur. Pada waktu Pak Jokowi dulu di sini. Oh iya.
anak-anak muda dari istana itu pas pampres, karena saya ajak makan itu berkali-kali ketika kesini dan selalu ada telurnya. Tapi itu kan belum COVID waktu itu. Kemudian lapis keempat, doa tadi, istighfar, kalimat tauhid, hauqalah, kemudian sholawat dan hamdalah. Jadi itu, makanya saya mohon maaf, monggo lah kalau misalnya ada pesantren yang masih belum berani membuka, ayo buka, tapi konsultasi dulu dengan kita. Jadi ya siap ya memberi. Siap. Bagaimana tidak? Kita ini kan sama dengan pesantren-pesantren nanti yang lain, punya tujuan, punya keinginan yang sama, ya harus kita tularkan ilmu kita kepada pesantren-pesantren yang lain. Bahkan mohon maaf, dokter dari tempat saya jika dibutuhkan oleh pesantren-pesantren yang tidak punya dokter, saya siap kirimkan ke sana. Ada 20 di tempat kita. Atau mungkin yang belum praktek di tempat kita, yang belum mengabdi di tempat kita, karena mereka harus mengabdi selama 3 tahun. Oh, bisa dimanfaatkan ya? Iya, kita bisa transfer ke pesantren yang lain. Ya inilah karena pesantren kita berkualitas, kemudian kita bisa memberikan beasiswa, mengupayakan beasiswa untuk antara lain berkuliah di fakultas-fakultas kedokteran, kemudian kita juga bisa memanfaatkan mereka dalam mengawali tugas kehidupan mereka dengan mengabdi dulu di Amanatul Ummah. Begitu Pak Mas. Pemirsa, saya mulai tadi malam berada di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Jam 2:15 atau jam 2:15 menit sudah dibangunkan para santri agar segera siap-siap untuk sholat malam, yaitu sholat hajat yang terdiri dari 12 salam atau 12 rakaat 6 salam. Jam 3 para santri sudah berdatangan ke Masjid Raya Kiai Haji Abdul Halim, yaitu masjid di lingkungan Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Mereka diimami langsung oleh beliau Kiai Haji Asep Saifuddin Halim sampai menjelang subuh. Nah, menjelang subuh Kiai Asep mengaji kitab hadis ya, Mukhtarul Ahadis. Mukhtarul Ahadis sambil menunggu sholat subuh. Baru setelah itu santri adzan untuk sholat subuh, adzan subuh. Kemudian para santri sholat jemaah dan dengan setiap harinya biasanya diimami oleh Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Tapi karena tadi juga ada rutinan bagi mahasiswa Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim yang jaraknya sekitar 2 kilo dari pondok pesantren, kami sama Kiai meluncur ke kampus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Nah, pesantren ini, institut ini banyak sekali mahasiswa termasuk dari luar negeri yang tadi pagi sehabis subuh juga mengaji kitab, yaitu Mukhtarul Hadis juga, yaitu hadis-hadis pilihan yang judul kitabnya itu yaitu Mukhtarul Hadis, yang artinya hadis-hadis pilihan. Banyak para mahasiswa dan mahasiswi di sini tadi yang mengaji sampai di luar, dan diantaranya ada beberapa dari mahasiswa luar negeri. Nah, memang beliau ini punya obsesi untuk mendirikan universitas internasional yang memberi mahasiswa ke seluruh dunia. Beliau terobsesi dengan Universitas Al-Azhar, Mesir, dan juga universitas-universitas yang sudah sangat populer di dunia. Saya kira itu pemirsa yang bisa kami sampaikan kali ini, terutama terkait dengan COVID. Yang jelas beliau ini sangat terkenal dermawan. Karena itu kami juluki Kiai miliarder yang dermawan.
Terima kasih Yai atas pencerahannya. Semoga ini bisa diterima dan bisa disimak dan dipelajari, dan beliau sanggup memberi semacam pencerahan kemanapun, bahkan tadi menawarkan beberapa dokter kalau pesantren lain membutuhkan tenaga medis atau belum punya dokter. Saya mohon maaf. Wal afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.